Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya coba buat list rekomendasi saham untuk dijadikan sebagai watchlist ya, untuk watchlist ya. Jadi di entry ketika dia naik. Jadi untuk watchlist bukan sembarang entry ya teman-teman. Di tanggal 22 Juli 2024. Nah, sebelum masuk ke list sahamnya seperti biasa saya mau disclaimer kalau konten ini bukan ajakan beli dan jual ya. Jadi saya harap teman-teman harus paham bahwa keputusan beli dan jualnya itu ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi kalau cuan yang cuan teman-teman, kalau loss yang loss teman-teman. Jadi saya hanya melakukan analisa saham ya, analisa saham dan menurut saya sahamnya menarik dan saya harap ya teman-teman melakukan analisa ulang dan biasanya saham yang saya rekomendasikan itu memang saham-saham yang punya resiko tinggi. Jadi kalau buat yang teman-teman yang nggak berani, nggak suka dan karakternya nggak sesuai ya untuk trading di saham-saham kayak gini, ya better untuk skip aja dan nggak masalah juga kan. Lebih baik tidak cuan daripada loss gitu ya intinya. Kalau saya sih prefer suka ya scalping saham karena ya dan size porsinya pun sesuai sama resiko yang saya siap gitu ya. Jadi saya harap teman-teman paham dan bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Oke. Tanggal 22 saya punya 3 saham aja, itu ada Guna, Labs dan juga BDKR ya. 3 saham ini kemarin hari Jumat naik lumayan kenceng ya, lumayan kenceng dan kita coba akan bahas sahamnya satu persatu. Yang pertama saham Guna ya. Saham Guna ini menurut saya menarik kenapa? Karena data transaksi tanggal 19 ini Beki masih jadi top buyer. Beki top buyer 4,3 miliar ya. Dan Bekinya ini bukan Beki yang crossing indikasi ya. Memang dia naikin harga saham sambil beli ya, akum sambil dikerek naik gitu ya. Dan Beki yang di sini juga adalah Beki yang sama ketika saham Guna ini ambrol ya, ambrol di tanggal 12 Juli ya. Tanggal 12 Juli ini kalau teman-teman selalu memantau broker summary pasti lihat ya. Jadi yang jualan waktu itu GR ya, GR ini kalau nggak salah underwriter ya, sama MG, dan yang nampung Beki. Jadi asumsi saya Beki adalah big player atau market maker di saham Guna ini. Nah, dia juga orang yang sama mungkin di tanggal 19 yang main di saham Guna, dan saham Guna kan naiknya lumayan ya 19% dan pola pergerakannya pun ini sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat sesuai dengan kriteria saya yang suka scalping di menit awal. Jadi ya itu ya alasan saya saham Guna saya pilih jadi watchlist. Dan kalau dia nanti besok nggak naik atau malah nggak gerak atau turun gitu ya, saya malah nggak entry gitu teman-teman. Yang kedua saya punya saham Labs. Saham Labs ini menjelang opening sesi 2 ya atau menjelang closing sesi 1 dia naik, dan naiknya itu lumayan juga ya 10%. Data transaksinya juga sangat liquid saham Labs ini ya, indikasi-indikasi saham yang lagi manggung, saham yang lagi main. Biasanya data transaksinya itu besar dan volume yang terjadi juga besar ya. Dan kalau dilihat data transaksinya PD, XC, NI ini mostly asumsi saya ya retail ada di kanan, dan ya Beki CP yang jadi top buyer ya. Kita lihat aja pergerakannya besok. Kalau ngelihat chartnya sih menurut saya menarik, volumenya juga naik dari 2 hari terakhir ya. Jadi asumsi saya saham Labs besok masih akan berpotensi untuk bisa kasih kita cuan. Tapi kalau dia bergeraknya polanya sama seperti ini ya, dia open gak lama dia turun dulu ya, saya nggak entry ya. Saya nggak entry. Jadi kadang-kadang nih teman-teman udah entry, begitu dibawa turun cut loss tuh naik gitu ya. Terus nanti takutnya marah sama saya lagi. Ya gitu ya kurang lebih ya. Nanti teman-teman bener-bener pantau pergerakannya dulu aja. Kalau bener analisa saya dia direspon dan naik, baru teman-teman entry. Jadi saya nggak pom-pom ya. Saya kan nggak bilang ayo teman-teman HK Labs, nggak gitu ya. Nggak gitu. Oke, yang ketiga itu ada saham BDKR. Saham BDKR ini menarik menurut saya. Kenapa menarik? Ada beberapa alasan. Yang pertama, saham BDKR ini sudah keluar dari fase sideways-nya. Fase sideways ini mulai dari range akhir tahun 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni dia mulai breakout, dan setelah itu naik terus, dan hari Jumat kemarin dia naik 21% dengan data transaksi yang menurut saya menarik. Dan kalau dilihat data transaksinya mostly yang jadi top buyernya adalah broker foreign ya, 433 ya, berarti ini sudah sekitar belasan miliar ya. Domestiknya sendiri buang ya. Jadi
Saya nih, berasumsi ya, mungkin saya bisa salah, saya berasumsi di tanggal 19 ini yang kerek harga saham BDKR adalah foreign ya, dan saham BDKR ini adalah salah satu saham yang, number of shareholders-nya atau, jumlah pemegang sahamnya itu termasuk kecil ya. Kalau dari data 30 Juni terakhir ini hanya 1.200 SID artinya ya. Jadi, saham BDKR ini masuk dalam kategori yang menurut saya saham kering atau mostly, barangnya dipegang oleh market maker atau big player atau bandar atau apapun lah Anda menyebutnya, atau emiten ya, apapun lah Anda menyebutnya dan, terlihat di tanggal, 19 kemarin tadi seperti yang saya sampaikan bahwa foreign-nya mulai, masuk ya. Foreign-nya mulai masuk ini akan, saya rasa nggak akan selesai 1-2 hari ya. Asumsi saya sebenarnya volumenya juga setelah breakout ini baru-baru mulai keluar, ini sideways, ini mulai keluar ya. Jadi sebenarnya untuk swing juga masih akan oke. Tapi karena hari kemarin naik ke 21%, asumsi saya ketika market opening besok dia akan ada volatilitas yang mungkin berpotensi bisa kasih kita cuan. Ya, paling itu ada 3 yang menurut saya oke, sisanya kalau teman-teman yang berani boleh juga tuh lihat-lihat SPRE. Ya SPRE tapi chartnya udah chart kematian, kalau yang nggak cocok boleh skip aja. Terus juga saya ada punya saham BSBK ya. Wah BSBK kan kemarin baru dibanting ya. BSBK kemarin baru dibanting ARB ya kalau saya nggak salah. ARB tapi di situ ada broker PI Magenta. Nah ini kita lihat aja nanti teman-teman. Kayaknya Magenta ini mulai akan main di saham-saham BSBK, sahamnya PAM Group ya. Buat teman-teman yang paham aja. Jadi di tanggal 18 itu dia sahamnya minus 28%. Di tanggal 18 dengan data transaksi yang jadi top buyer-nya adalah PI ya. Broker PI ini adalah broker Magenta Capital Sekuritas. Di keterbukaan informasi baru muncul nih, dia salah satu saham yang baru dikasih izin ya. Dan dia hanya beli BSBK yang mengejutkan ya. Beda kalau NI kita lihat banyak ya dia beli ya. Nah, kalau PI tadi hanya itu. Dan kalau dilihat ini domestiknya kan beli ya, dan di foreign-nya ini yang melakukan penjualan ketika sahamnya turun ini adalah BK. BK ini adalah foreign dan dia jualan 7 miliar. Jadi asumsi saya ini foreign-nya keluar ya, artinya yang nampung market maker-nya ya, yang nampung sahamnya market maker-nya ya, artinya barang yang dimiliki. Ya nanti aku lagi rekaman dulu. Jadi barang yang dimiliki oleh si market maker-nya makin banyak dan ini posisi foreign-nya ini cut loss. Jadi saya rasa masih akan ada potensi. Tapi kapan mainnya, timingnya ada di tangan bandar. Paling untuk yang di watchlist pagi menurut saya Guna Labs sama BDKR ya untuk tanggal 22. Ya itu aja dari saya kali ini. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh ya sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Buat teman-teman yang sudah join di YouTube membership juga saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya, salam.